Selamat pagi, kita lanjutkan TVT 363 ya. Jadi ini lanjutannya karena ada pertanyaan yang banyak banget yang nanya mengenai Xi Jinping masuk tahanan rumah. Ceritanya bagaimana? Ini agak panjang ya, 20 menit tapi akan selesai. Oh iya, ini adalah peluru ya. Peluru ini tingginya berapa ini? 50-60 cm ya. Tapi ganggu ini. Nanti digeser aja. Jadi ada kaitannya dengan buku saya ini, Mafia Bank Indonesia. Jadi gini, 2 minggu lalu itu Perdana Menteri Cina Li Qiang datang berkunjung ke Jakarta. Dia menandatangani akad perjanjian PBOC dengan Indonesia, dengan Bank Indonesia. Nah itu melanggar hukum ya, karena apa? Kalau misalnya Bank Mandiri utang sama Bank Changhong di Cina, itu tidak apa-apa. Tapi begitu Bank Mandiri atau Bank BRI itu utang sama PBOC, PBOC itu adalah Bank Sentral Cina, People's Banks of China. Oleh karena itu pelanggaran jurisdiksi ya, jadi sehingga langsung Xi Jinping itu ditahanan rumah. Nah, maksudnya tahanan rumah itu bukan berarti ditahan ya, atau bukan berarti dipenjara ya, bukan. Dia artinya dalam pengawasan dan dalam pembatasan gerak gitu loh. Kalau ada orang itu kan ada yang namanya tahanan kota, atau nggak boleh keluar kota, atau dicekal, ya kan, nggak boleh bepergian ke luar negeri. Nah ini tahanan rumah, jadi Anda harus dibatasi gerakannya di rumah saja gitu loh. Kalau nggak salah itu Presiden Soekarno itu mati juga karena tahanan rumah. Nah, apakah Jokowi juga tahanan rumah? Ya gimana nggak tahanan rumah? Dia tahanan rumah sakit ya, karena apa? Dia sakit imunitas autoimun. Nah, kenapa kok tiba-tiba Xi Jinping itu dapat tahanan rumah ya? Selain pelanggaran yang tadi, PBOC menandatangani dengan bank-bank di Jakarta, juga ekonomi China itu sangat bubble ya, sangat bergelembung gitu loh. Mereka itu mendewakan atau menuhankan negara. Jadi kalau Anda mau bikin sendal, ya bikin untuk negara. Anda bikin laptop, ya bikin untuk negara. Anda bikin pabrik, ya untuk negara gitu loh. Oleh karena itu, mereka jor-joran dan sehingga semua barang di dunia ini jadi oversupply. Kira-kira begitu. Nah, terutama oversupply itu mengalami untuk di bidang perumahan. Dan banyak sekali, ada 40 juta apartemen, itu nggak ada penghuninya. Atau belum selesai. Nah, banyak orang bunuh diri karena apa? Ada yang mengatakan bahwa saya sudah menabung selama 10 tahun, tapi apartemennya nggak jadi. Maka dia putus asa dan bunuh diri. Banyak sekali yang bunuh diri. Nah, kenapa juga bunuh diri? Karena begini, mereka menabung tabungan itu untuk pembayaran apartemen ya, atau properti, tetapi banknya tutup. Kenapa banknya tutup? Lah iyalah, bubble itu adalah penggelembungan kredit ya. Orang disuruh ngambil kredit di seluruh negara Cina, 1,8 miliar penduduk, semuanya suruh ngambil rumah. Ya. Nah, sedangkan rumahnya nggak ada. Akhirnya banknya tutup karena di rush ya. Orang nggak mau lagi nabung untuk perumahan, mereka stop bayar. Nah, karena banyak bank tutup, itu ada 40 bank di China tutup. Dan di China itu adalah cuma 10 kota besar ya. Jadi kalau misalnya sampai ada 40 bank itu ada di 40 kota tutup, itu berarti bank-bank desa. Nah, bank-bank desa itu penduduknya mungkin ya 10.000 atau 100.000, mereka banknya tutup. Dan itu bahaya banget karena di desa itu banyak orang miskin dan banyak veteran. Sehingga pemerintah itu bail out bank-bank ini, 40 bank itu ditutup dan dibuka lagi, dioper kepada bank yang lebih besar di provinsi gitu. Nah, sehingga kejadian ini lama-lama meledak ya, dan akhirnya banyak PHK, banyak pabrik tutup. Kenapa? Karena bank tutup dan banyak properti yang nggak selesai. Akibatnya apa? Akibatnya ya kira-kira 1 juta polisi Cina, ya PAP namanya ya, itu nggak sanggup lagi untuk nahan gejolak revolusi rakyat gitu loh. Oleh karena itu segera tentara namanya PLA, Tentara Pembebasan Rakyat, itu langsung
kudeta dan orang-orangnya Xi Jinping ini dibunuh. Seperti 2 orang wakil ketua Kongres Nasional Partai Komunis Cina. Itu dua-duanya dibunuh. Namanya, nanti kita cari lagi. Jadi, sehingga sekarang itu relatif ya, antara 1 juta parcok tentara polisi Cina itu dihajar oleh PLA, tentara pembebasan rakyat. Nah, akibatnya sekarang Xi Jinping itu sudah tahanan kota. Tapi kemarin pergi ke Kazakhstan ya boleh aja dia pergi ke Kazakhstan, tapi 1 juta tim suksesnya itu, ya polisi-polisi, Kapolda dan sebagainya itu udah pada mati. Itu yang terjadi. Jadi banyak sekali demonstrasi ya, banyak sekali chaos, demo karena bank tutup terutama. Ini contohnya. That was the sight outside